Di awal cerita diceritakan, laut kosmik sangat luas dan tidak terbatas. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya tersebar di antara langit dan bumi, dan mereka akan bersinar siang atau malam. Tentu saja, laut yang tak berujung ini tidak mungkin gelap, tetapi tidak bisa dikatakan terang. Saat ini, Qin Chen dan Xiaoyao Zizun baru saja hendak pergi. Tiba-tiba, sebuah tangan raksasa muncul dari udara tipis dan menampar mereka dengan keras. Sebuah tangan besar datang, entah dari mana. Tapi itu menunjukkan kekuatan yang tak terbatas dan kekuatan yang sangat dahsyat. Tidak, apakah itu orang-orang Transcendence dari yang klan kegelapan? Xiao Yao Zizun berteriak dengan marah. Ekspresinya berubah drastis dan meledak. Menara langit desolet di atas kepalanya bersinar, dan dia bergegas menuju tangan besar di atas kepalanya tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, dia berteriak pada Kincen, "Kamu duluan!" Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yao Zizun naik ke langit. Berdengung, tiga kekuatan jiwa bela diri yang menakutkan mekar dari tubuhnya secara instan. Roh bela diri, roh bela diri bumi, roh bela diri kehidupan, dan roh bela diri yang melahap. Saat tangan besar ini muncul, Xiao Zizun merasakan kekuatan yang benar-benar menguasai dirinya. Pemilik tangan besar ini pastinya adalah orang yang kuat. Jadi Xiao Zizun melancarkan serangan puncaknya tanpa menahan apapun. Menghadapi pria sekuat itu, jika Anda berani menahan diri, Anda mendekati kematian. Antara langit dan bumi, seseorang dapat melihat kekuatan detasmen setengah langkah yang mencapai puncaknya berkumpul dengan gila-gilaan dan kemudian bergabung ke dalam Desolate Sky Tower di bawah desakan Xiao Zizun. Desolate Sky Tower terjerat dengan cahaya yang tak berujung dari langit, melawan tangan besar itu dengan pergi dengan ledakan. Menara Huangtian dan tangan besar itu bertabrakan, dan retakan muncul di langit dan bumi. Cahaya jalan bergetar dan menyebar ke laut, menyebabkan tsunami setinggi setidaknya 10.000 kaki dan melesat ke segala arah. Serangan mengerikan seperti itu di alam semesta asli sudah cukup untuk menghancurkan seluruh kelompok etnis. Tetapi di lautan kosmik ini, serangan itu hanya menimbulkan gelombang besar. Ledakan! Menara Huangtian dengan cepat terbang mundur di bawah pemboman tangan besar itu. Dan gumpalan aura kacau memenuhi udara, menghancurkan kekosongan yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Zizun juga terjatuh kembali di bawah pukulan ini, mengerang, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Satu serangan, hanya dengan satu serangan, Xiao Zizun yang dikenal sebagai orang terkuat di alam semesta asli sudah terluka. Ini adalah kesenjangan antara non-detasmen dan detasmen. Bahkan, jika Xiao Zizun telah mencapai puncak dari detasmen setengah langkah dan dapat disebut sebagai orang kuat yang sangat dekat dengan tingkat detasmen, jika dia tidak mencapai detasmen, dia akan melakukannya tidak mencapai detasmen seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Tidak bisa dibandingkan. Hah? Kamu benar-benar memblokir seranganku? Kalian sangat lambat. Pantas saja aku mendengar misi klan gelapku untuk menyerang alam semestaku gagal. Sayangnya, jika kamu bertemu denganku, kamu masih harus mati. Lihat, Xiao tertinggi. Dia sebenarnya memblokir pukulannya sendiri. Dan ada ekspresi terkejut dalam suara ini. Bersamaan dengan keterkejutan itu, tangan besar itu berkumpul lagi dan menyerang. Tangan raksasa itu sebesar langit, seolah mampu menampung langit dan bumi.
dan langsung sampai ke depan Xiaoyao tertinggi. Ini seperti meremas seekor semut sampai mati. Ledakan! Xiaoyao tertinggi dengan gila-gilaan mengaktifkan Desolate Sky Tower dan berdiri di depannya lagi. Saat berikutnya, dia mundur dengan gila-gilaan. Dengan keras, pakaiannya hancur dan tubuhnya berlumuran darah, seolah-olah dia telah dipukuli berkeping-keping. Terlalu menyedihkan untuk dilihat. Boom! Tangan raksasa itu tidak memberi kesempatan pada Xiaoyao Zizun dan menghancurkannya lagi. Pada saat kritis, cahaya pedang yang terang tiba-tiba menyala, dan cahaya pedang itu melonjak dan mengenai tangan raksasa itu, seperti mendorong gunung emas dan menjatuhkan pilar batu giok. Dengan keras, tangan raksasa itu terbelah. Saat berikutnya, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung niat membunuh berkumpul dengan gila-gilaan. Fup, fup. Cahaya pedang jatuh ke tangan besar itu seperti angin kencang dan hujan. Terus-menerus memusnahkan tangan raksasa itu. Ditemani oleh cahaya pedang di langit, sebuah pagoda sederhana muncul tepat di bawah tangan raksasa itu, menghalangi bagian depan Xiaoyao Zizun. Ledakan! Tangan raksasa itu menampar menara Yukuno dengan keras, menyebabkan menara Yukuno bergetar hebat. Itu terlempar keluar, menggulung lautan mengerikan setinggi ratusan juta kaki. Di lautan luas, sesosok tubuh mengerang dan mendapatkan kembali kendali atas Guyu. Itu adalah Qin, Senior Xiaoyao Zizun. Kamu baik-baik saja? Qin bertanya dengan suara yang dalam sambil mengemudikan Guyuta. Kamu, nak, Xiaoyao tertinggi tampak jelek. Bukankah aku memintamu untuk melarikan diri dulu? Qin berkata dengan sungguh-sungguh. Ada musuh yang kuat di depan. Bagaimana aku Qin bisa melarikan diri terlebih dahulu? Kamu, Xiaoyao Zizun merasa cemas. Pihak lain adalah orang kuat yang terpisah dari klan kegelapan. Dengan kekuatanmu dan juga digabungkan dengan kekuatanku. Bahkan jika kita bergabung, kita mungkin bukan lawannya. Itu tidak membantu jika kamu tetap tinggal. Itu hanya akan mengarah pada jalan buntu. Jadi apa? Mata Qin tajam. Jika saya melarikan diri secara langsung, maka hati tahu saya akan hancur, yang akan lebih tidak nyaman daripada kematian. Segera saat dia menyelesaikan pembicaraannya, Qin telah tiba di sisi Xiaoyao Zizun. Pada saat ini, suara penuh niat membunuh datang antara langit dan bumi. Saya tidak menyangka bahwa di alam semesta awal yang kecil ini akan ada dua orang jenius yang tak tertandingi. Dengan setengah langkah kultivasi detasmen, mereka dapat memblokir serangan saya. Sungguh sulit dipercaya. Sayang sekali, orang jenius seperti itu akan mati di tangan saya hari ini. Antara langit dan bumi, sebuah suara dingin terdengar. Dan kemudian, boom! Lautan kosmik yang tak berujung terdorong menjauh dan sesosok tubuh agung berjalan keluar dari langit berbintang kosmik yang luas. Sosok ini agung sekali, seolah-olah menopang matahari dan bulan, menopang langit dan bumi. Kakinya yang besar sungguh luar biasa besarnya. Saat ia turun, air laut yang tak berujung berteriak, menggulung ombak besar yang tak berujung. Terlebih lagi ketika dia berjalan mendekat, kekuatan aneh yang tak terhitung jumlahnya di laut kosmik tidak bisa mendekati tubuhnya sama sekali dan ditolak olehnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Ia berjalan selangkah demi selangkah dengan sosok yang menjulang tinggi. Kakinya menginjak laut kosmik, seolah-olah orang dewasa sedang menginjak genangan air, terlindung dari erosi laut kosmik. Detasmen, Xiaoyao Zizun dan Qin dengan cepat berkumpul. Mata mereka menjadi serius. Apakah ini orang kuat yang transcendence? Bahkan orang aneh laut kosmik pun tidak bisa mendekati mereka. Seolah-olah
Mereka berada di atas dunia dan ruang dan waktu, kebal terhadap air dan api. Tidak mengherankan jika detasmen dan berkuasa dapat melintasi lautan kosmik tanpa khawatir umur panjang mereka akan terpengaruh. Hal kecil, pergilah ke neraka, sosok agung itu berteriak dengan dingin. Menampar telapak tangannya lagi, dan dengan suara gemuruh, langit dan bumi langsung berguncang, membentuk tsunami yang mengerikan. Untuk sesaat, Kincen merasa seolah-olah dia dipenjara di dunia kecil. Kekuatan transcendence yang tak ada habisnya melonjak, membuatnya sangat sulit bernapas. Brengsek! Mari kita bertarung. Kincen menggertakkan giginya dan meledakkan energi pedang yang melonjak dari tubuhnya. Dan niat membunuh yang mengerikan naik ke langit. Dan energi pedang pembunuh itu bergabung ke dalam dirinya dalam sekejap. Potong! Ekspresi keganasan melintas di mata Kincen. Dan dia bergoyang, bukannya mundur, dia maju langsung dan menebas ke arah tangan besar yang mencapai langit dengan pedang. Dengan keras, dua kekuatan mengerikan bertabrakan, membentuk dampak bergulir dalam sekejap. Langsung merobek dinding alam semesta yang rusak di sekitar mereka menjadi berkeping-keping. Niat membunuh yang mengerikan yang meletus dari pedang berkarat misterius Kincen membentuk pilar pedang yang mencapai langit, menghalangi tangan raksasa pria kuat yang menjulang tinggi itu.